tentang Muhammad, yaitu memang terbantahkan semua gitu. Karena memang bahwa pengajarannya itu nggak sesuai dengan yang mereka infokan. Berarti yang mereka infokan itu nggak sesuai dengan data yang tertulis gitu. Ya menurut saya gitu sih. Untuk yang belum baca ya, para saudara saya Kristen ya, alangkah baiknya baca dulu sebelum kalian memperolok nabi atau rasul dari agama lain. Siap. Ya, kembali lagi nih bilang, kita tidak perlu berdebat ketika memang benang merahnya sudah kita temukan. Kembali lagi bahwa Rasulullah katakan surga itu pilihan. Dan bahkan ilmu pengetahuan pun didapat kalau kita usahakan. Tidak ada orang yang bisa mengerti kalau dia tidak belajar. Dan tidak ada orang yang kaya kalau dia tidak usaha. Orang yang sudah bekerja saja belum tentu kaya. Orang yang sudah belajar aja belum tentu pintar. Apalagi yang tidak. Saya sebenarnya gini sih Uni, saya kan tinggal di Jakarta. Pengen juga ngobrol langsung gitu ya sih. Ngobrol langsung, ngopi gitu. Insya Allah ada masanya deh. Insya Allah ada masa, mudah-mudahan ya. Tapi memang Uni begini, Uni itu berusaha untuk justru bukan menjadi lawan debat, tetapi Uni pengen menemani pembelajaran Arum, menemani Arum untuk belajar, bukan menjadi orang yang mendebat pilihan. Kan Uni udah bilang bahwa thank you. selera dan keyakinan itu tidak bisa didebat. Makanya Rasulullah SAW itu ajarkan kami itu di Quran surah An-Nahl 125 itu mengajak dan bermujadalah pun itu dengan cara baik. Karena maka gini Uni, gini ya Uni ya. Karena memang kata-kata kafir itu kenapa terdengar kasar sama saudara-saudara saya? Karena dari kumpulan minggu ya, sekolah minggu, terus kumpul dari Pak Pendeta, kafir itu kasar Uni. Sedangkan artinya dari kafaro yang artinya menutup diri dari kebenaran. Gini ya Uni ya, saya mau tanya gini aja. Ayat itu kan turun ketika Muhammad disuruh menyembah sesembahan kaum Quraisy waktu itu, bergantian lah maksudnya kan. Makanya turun ayat itu, Qul a'udzu birabbin nas, ya bukan ya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala nabidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, katakanlah Muhammad, itu kan ditegaskan untuk mengatakan bahwa kepada orang-orang kafir itu yang endingnya adalah agamamu, agamaku, agamaku. Maksudnya teman saya saudara Kristen itu, data itu kan hanya untuk kaum Quraisy waktu itu. Kenapa sekarang sama orang Kristen dibawa dengan mengatakan kafir? Itu sih sebenarnya Uni. Oke, Masya Allah. Oke, Uni harus jelaskan ini, dan Uni kembali lagi tidak mendebat keyakinan Arum karena Uni yakin agama Islam itu agama pilihan, bukan agama yang ditawar-tawarkan, disodor-sodorkan. Ya, sepanjang sejarah memang begitu kisahnya. Mungkin kita luruskan dulu teman-teman Kristen kita yang di bawah termasuk Arum. Kalau Arum sudah tahu bagus, tapi kalau belum tahu ditambahkan. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Bible itu Matius pasal ke-5 nomor 22, kata kafir di sini ini dihukum. Orang yang berkata kafir ini dihadapkan ke mahkamah agama. Ya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Nah, masalahnya kata kafir ini itu ternyata translate dari kata raka. Raka dalam bahasa Yunani. Dan raka dalam bahasa Yunani artinya orang goblok, EOLOL, dan ejekan keras. Artinya kata kafir itu diambil oleh LAI menerjemahkan istilah yang tidak tepat dengan istilah sesungguhnya. Harusnya kan dikatakan goblok tuh, bukan kafir. Nah, jadi inilah kesalahpahaman antara orang Kristen dan orang Islam karena terjemahan dari LAI dan penjelasan di Kristen sendiri tentang kata kafir. Kafir itu kan Uni udah bilang, Jun ini bisa dikategorikan kafir kalau dia menolak apa yang diajarkan Rasulullah SAW walaupun dia mengaku Islam, dan lebih lengkapnya dia digelari sebagai orang munafik. Nah,
Kenapa orang Kristen dikatakan kafir? Karena kata kafaro itu artinya menutup diri. Menutup diri itu artinya apa? Menolak, tidak menerima apa yang diajarkan Rasulullah. Dan faktanya Arum mengatakan, saya melihat Nabi Muhammad tidak ada ininya, tapi Arum tidak mengikuti full ajaran Nabi Muhammad. Sementara ketika kami mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kami sama saja menyelaraskan ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yeshua atau Isyal, masih putra Maryam. Kenapa? Karena pada faktanya apa yang dilakukan oleh Nabi Isa pada waktu dia digambarkan dalam Bible itu selaras dengan apa yang kami lakukan pada saat kami diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Arom mengaku mengikut Yesus versi perspektif Bible, akan sulit bagi Arom nanti ketika kami minta pertanggungjawaban. Contoh, apa yang diajarkan Yesus? Nanti Arom akan bilang begini, saya diajarkan ajaran kasih. Apa ajaran kasihnya? Kasihilah sesamamu sebagaimana mengasihi kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Pertanyaannya tidak akan pernah berhenti. Ada lagi pertanyaannya apa? Bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Ini akan membuat Aron akan terhenti karena sulit mencari dasar cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus. Justru akan bertemu pikulah salib, tanpa pipi kiri kasih kanan. Makanya ini pernah bilang nih, agama yang benar itu, yang memang betul datang dari Tuhan, Tuhan yang memang memiliki esensi maha kasih, mustahil apabila diterapkan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nah, tapi kalau kami ditanya, Uni apa agamanya? Islam. Yakinlah. Mengikuti siapa? Nabi Muhammad. Apa yang Uni ikuti? Semua yang dianjurkan, yang wajib saya wajib ikuti, yang anjuran saya ikuti. Kalau itu saya sanggup saya ikuti, kalau tidak, karena tidak berdosa, tidak diikuti. Namanya sunnah. Contoh, sholat ini seperti Nabi Muhammad? Iya dong, ada sanadnya? Ada. Nah, bahkan semua ada penjelasannya di dalam riwayat hadis yang kondisinya atau statusnya sahih. Ya, jadi bagaimana cara mengasihi sesamamu manusia menurut Nabi Muhammad? Kami mampu menjawab. Mana perkataan Nabi Muhammad dalam Al-Quran? Seperti apa? Mukmin yang baik adalah mukmin yang aman tetangganya dari kejahatan lisan dan tangannya. Suami yang baik, laki-laki yang baik adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Tetapi ketika kita tanya nanti Arom akan kesulitan. Kembali lagi Uni tidak mau berbantah-bantahan di situ. Makanya Uni tidak mau membantah ayat, tapi Uni mengajarkan kepada Arom, ini loh di dalam ayatnya Arom diterjemahkan secara salah. Nah, kenapa umat Kristen dikatakan kafir? Uni sudah jawab, karena esensinya memang begitu. Kami terlarang, Dek, mengucapkan yang tidak sesuai dengan esensinya. Ini kenapa dikatakan ketika beragama Islam pasti konsisten. Contoh, tidak pernah kami diajarkan mengaku-ngaku sebagai anak Allah. Karena Tuhan tidak beranak. Ketika saya katakan saya anak Tuhan, itu pernyataan bohong atau pernyataan jujur? Maka itu hanyalah perkataan bohong. Karena memang sejatinya kita bukan anak Tuhan. Gelarnya Uni. Iya, kalau gitu Uni tanya lagi, anak apa? Anak kandung, anak haram, anak... Nanti banyak pertanyaan. Makanya kalau Uni bilang begini, saya anak bapak kepala sekolah itu. Anak apa? Anak didiknya. Bisa dijawab. Kalau saya tanya lagi, saya kalau itu setuju, Uni. Di surat Al-Ikhlas di umat Islam saya setuju. Di Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Saya setuju itu, Uni. Saya setuju. Jadi memang Tuhan tahu Uni berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada Aron. Dengan tidak mualafnya Aron cepat hanya menjadi asbab bagaimana inspirasi Pastor Loading, Papi Gembala, Jun itu membuktikan kepada seluruh alam semesta dan diri mereka ketika mereka beraslam mereka bisa tidak zalim. Contoh, kami menerima Arom, kami menghargai Arom walaupun Arom tidak menjadi Islam. Ada hak Arom yang harus kami penuhi. Uni bersyukur kepada Allah justru Arom tidak langsung mualaf karena atau tidak beriman kepada Islam sampai Arom wafat pun kau tidak berislam. Saya bersyukur. Kenapa? Tapi gini Uni, sebentar Uni. Kemarinnya saya diskusi sama pendeta di ruangan 3 orang. Ya saya memang ada plan untuk pelantikan pendeta ya Uni. Saya memang ke arah ke sana untuk Natal besok. Saya bilang gini, karena mereka bilang bahwa nabi palsu itu orang yang menerima mimpi dan mendapatkan hayalan bahwa dia menerima firman dari goa. Saya bilang gini,
Kalaulah memang Muhammad itu nabi palsu dan menerima firman dari goa yang bunyinya Iqra, bacalah ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ya Uni ya. Gue bilang gini sama mereka, bukannya bermimpi itu orang posisi tidur, bukan orang posisi sadar, karena itu Muhammad menerima wahyu sadar kondisinya. Bilang ku bandingkan dengan Paulus, karena memang saya dikeroyok orang 3, jadi saya juga mental juga. Cuman gini sih Uni, memang doktrin yang ditanamkan untuk para jamaat itu memang itu nih, bahwa di perjanjian lama dinubuatkan nabi-nabi palsu itu larinya pasti ke Muhammad mereka. Kalau ngomongin ke jamaat, saya juga bingung sama mereka. Kenapa harus jamaat didoktrin seperti itu, sedangkan jamaat tidak membaca sendiri ayat dan datanya secara terperinci di perjanjian lama? Ya dia bilang kita yang menjelaskan, karena kalau baca sendiri bisa melenceng bacaannya. Ya karena udah jawabannya stuck, ya bingung juga saya jawabnya. Tapi ya itu sih yang masih saya PR tentang Iqra itu sih Uni. Ya saya percaya bahwa akan datang nabi yang memang bahkan dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ada juga nubuatannya. Ya, cuman kan ini yang mau saya luruskan sebenarnya nanti pada saat Natal itu gitu. Ya, sebenarnya Uni mungkin sedikit. Nah, kembali lagi Uni bilang, Uni tidak berusaha mendebat apa yang Arum yakini sekarang, tapi hanya mengajak untuk berpikir dan mengkonfirmasi dan konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Karena kebenaran itu dalam teori kebenaran pun itu konsistensi yang dipertanggungjawabkan. Contoh gini, kalau mau merujuk kepada nabi palsu, tolong ambil seluruh ayat dalam Bible itu konteksnya nabi palsu. Berani nggak teman-teman Kristen yang pendeta? Arom, Uni sudah berdebat 6 tahun, berdiskusi 6 tahun. Materi kesukaan Uni adalah materi nabi palsu. Kalau memang orang-orang Kristen dari kalangan pendeta betul-betul pengikut Yesus, mari kita buka tema dengan judul Siapa Nabi Palsu Menurut Yesus. Matius 24:24, Matius 7:21, 15:24, 21 sampai 21. Matius 23 nomor 15. Ya sudah pasti Paulus. Nah, begitu. Maka ketika teman-teman Kristen, kenapa mereka selalu membawa Nabi Muhammad padahal tidak ada satupun kriteria yang tepat untuk Nabi Muhammad SAW, melainkan apa? Bahkan mereka katakan Nabi Muhammad bermimpi. Bahkan di Bilangan pasal 12 ayat 6, Tuhan sendiri yang berkata dalam kitabnya Arom, apabila ada seorang nabi di antaramu, aku Tuhan menyatakan diri kepadanya dan berbicara melalui mimpi. Apa masalah? Kalau toh wahyu itu pun diberikan melalui mimpi. Karena memang ada 3 metode cara penyampaian wahyu kepada para nabi-nabi. Pertama, yaitu tadi melalui melalui perantaraan malaikat Jibril. Kedua, melalui mimpi yang benar. Sebelum Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira, sebelumnya itu beliau mendapatkan 46 ciri-ciri kenabian, salah satunya mimpi yang benar. Beliau melihat seolah-olah, tetapi itu adalah kenyataan. Nah, tapi kita bukan itu tuh subjektif nanti. Tapi kita bicara dari rasio gitu loh. Teman, kenapa? Mungkin Arum nggak nonton 3 hari ini. Kalau Arum menonton 3 hari ini, itu sangat luar biasa hikmah yang perlu kita ambil di room Yonatan Nandar, di mana Rudi Yohanes yang digelari Rudi Iskariot oleh umat Kristiani terakhir tadi malam berada di penginapan karena ketakutan atas serangan-serangan umat Kristiani. Jadi kenapa kami kaget nabi kami dihina, dinista oleh teman-teman pendeta dengan tuduhan nabi palsu, dengan dalil-dalil yang tidak secara eksplisit menjelaskan itu adalah beliau. Sedangkan teman-teman Kristen saja yang bahkan mengaku apologet, itu seperti Rudi Yohanes, itu diserang sama teman-teman Kristen yang taklid buta kepada Edis. Loh, kenapa Nabi Muhammad harus dimuliakan? Justru kalau seluruh orang Kristen tidak menghina Nabi Muhammad, saya kaget. Berarti ini orangnya benar-benar semua nih. Justru dengan apa yang Arun bilang tadi, bahwa para pendeta mendiskreditkan Nabi Muhammad, itu hanya sama saja memperlihatkan bagaimana Yesus atau Nabi Isa didiskreditkan oleh orang Yahudi dulu. Kurang apa hinaan terhadap Nabi Isa dalam kitabnya Arom? Dikatakan ODGJ, dikatakan dari Balzebul. So what? Kan memang kebenaran itu tidak akan bersanding dengan kejahatan.
orang-orang yang tidak benar ketika disampaikan kebenaran kepada mereka, mereka tidak akan pernah senang gitu. Tidak akan pernah. Jadi itu biasa. Kenapa para pendeta mengajarkan mendoktrin seperti itu? Ya, dengan cara seperti itulah mereka bisa mengisi doktrin kepada gelas-gelas yang sudah dikotori itu. Karena yang namanya doktrin dari manusia ibaratkan mencampur adukkan kotoran dengan air lalu memasukkan ke dalam botol. Agama itu harusnya murni, pure, tidak ada campuran. Makanya Al-Quran tidak ada campuran tangan manusia. Tapi mohon maaf, Aron sendiri yang sudah percaya Bible itu terkanon. Yang menstandarisasi kanon kita juga nggak tahu siapa. Gereja. Dulu kalau tidak salah tuh di abad kedua itu namanya adalah Marcion. Marcion orang pertama sekali mengkanon Bible. Artinya dia yang pertama sekali meletakkan standarisasi kitab suci. Dia hanya mengambil kitab Lukas dan surat-surat Paulus kalau tidak salah. Baru nanti di dalam sendiri sudah percaya sih nih. Siapa? Kemarin pun mereka pun udah percaya bahwa saya bilang gini, Alkitab kita ini yang kita pegang ini ada beberapa firman Tuhan di dalamnya, ada beberapa catatan. Ya mereka percaya itu nih. Makanya para jamaat itu tidak dianjurkan untuk membaca sendiri tanpa didampingi. Karena nanti akhirnya akan lari. Tapi saya bilang gini, bukankah yang di dalam ini itu tulisannya bahasa Indonesia? Dan kalaupun mau mencari tafsirannya bisa melalui Google. Iya, tapi tidak didampingi oleh Roh Kudus, kata dia gitu. Cuman ya karena saya masih baru ya sama mereka, jadi ya nggak terlalu berani membantah juga. Tidak masalah itu. Bagi Uni tidak masalah, karena Uni sudah sering mendengarkan seperti itu. Wah, kamu tidak punya Roh Kudus, itu klaim sepihak, subjektif. Kan Uni bilang, Uni tidak berpihak kepada subjektivitas seseorang, Uni berpihak kepada ilmu pengetahuan. Kebenaran itu tidak akan pernah kehilangan pesonanya, Ron. Dia akan kelihatan terus. Kan dibilang, yang benar itu cepat atau lambat akan terlihat. Dulu Uni 6 tahun lebih Uni dengan Rudi Yohanes ini bertikai terkait tentang perbedaan kami. Bahkan dia menggelari Uni mak lampir, Uni menggelar dia wak labu. Kenapa? Karena memang kami berdebat hebat tentang agama. Tapi Rudi Yohanes itu pernah menghimbau orang Kristen Batak itu menyerang Julius dulu. HMC, ada seorang mualaf namanya Julius, ya pemilik akun HMC. Uni tersadar sekarang, cepat atau lambat, apa yang dilakukan oleh seseorang, kalau yang dilakukan itu jahat, akan kembali kepada dirinya. Kalau yang dilakukannya baik, itu juga akan kembali kepadanya. Dulu Rudi Yohanes menghimbau seluruh umat Kristen Batak untuk melakukan persekusi kepada Julius. Bahkan Julius itu sampai lari ke Jakarta. Kenapa? Karena dia takut. Sekarang Rudi Yohanes mengalami apa yang pernah dia lakukan. Bahkan tadi malam dia katakan, apa kata Rudi Yohanes? Jangan sampai Kristen mayoritas, tempat Kristen mayoritas habis kita. Kenapa? Aku sendiri saja yang berdebat bermasalah dengan si Edis, diserang ribuan Kristen, bahkan dia sampai tidur di penginapan. Artinya, orang yang beragama Kristen sendiri mengalami apa yang dialami oleh umat Islam. Maka Rom, kebaikan itu dan kebenaran itu, kita nggak bicara baik ya, baik itu subjektif. Siapapun bisa bilang ini baik, belum tentu itu benar. Ya, kita harus pisahkan itu. Baik itu menurut seseorang, subjektivitas. Tapi kalau benar itu mutlak atau absolut. Tidak ada yang bisa membantah kebenaran. Jadi, ketika kebenaran itu dilemparkan ke ruang publik, akan ada orang-orang tidak benar menyerangnya. Tetapi kebenaran itu cepat atau lambat akan memperlihatkan pesonanya. Buktinya apa? 500 tahun Inkuisisi Katolik, sekarang coba kita tanya sama orang Katolik, mereka malu dengan peristiwa itu. Sekarang, doktrin inter caetera, doktrin dum de versas, doktrin yang dikeluarkan oleh Bula Kepausan untuk memberikan otoritas kepada Raja Portugal dan Spanyol untuk menjajah dan memperbudak orang Islam dan di luar Kristen. Tahun 2023, walaupun cepat atau lambat, akan tertolak. Tapi 1500 tahun, 1400 tahun, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami A, B, dan C sampai detail, sampai terakhir. Adakah yang tertolak? Tidak. Justru lucunya, tadi ini baru berdebat dengan orang Kristen tadi. Kalian Kristen? Iya. Ngikutin Yesus? Iya. Apa ajaran Yesus? Ditampar pipi kiri, kasih kanan. Kalian percaya itu? Iya. Jangan melawan orang jahat kepadamu. Kalian percaya itu? Iya. Uni bilang sama mereka,
Yakin kalian mengikuti itu? Iya. Mari kita uji. Kalau kalian ibu kalian ditampar depan kalian, apa yang kalian lakukan? Apa kata mereka? Apa kata dia? Ya saya diam karena ajaran saya begitu. Karena konsisten, dia berusaha untuk konsisten. Tapi secara naluri dia itu tertolak. Kenapa? Dia bilang, ya nanti kan kita minta tolong sama pemerintah. Berarti pada akhirnya ajaran Islam yang akan diterapkan. Itu apa? Perangi orang yang memerangi kamu. Dan itu yang dilakukan oleh orang di Tabannya rata-rata Kristen. Coba sebutkan mana negara Kristen yang tidak punya persenjataan untuk melawan orang yang akan memerangi mereka. Tidak ada. Yang punya misil paling banyak justru negara-negara Kristen Ortodok, Rusia, Amerika. Mana ada negara Kristen yang tidak akan melawan kalau tidak dilawan. Artinya gini, kebenaran itu cepat atau lambat, mau tidak mau, terima tidak terima, akan memperlihatkan pesonanya. Bagaimanapun juga, yang namanya kejahatan itu cepat atau lambat akan memperlihatkan kebusukannya. Uni tuh alhamdulillah Uni masuk ke ranah dialektika ini. Dengan Uni masuk ke ranah dialektika ini, semakin Uni malu terhadap diri Uni sendiri. Kenapa? Uni sudah mampu membuktikan kebenaran Islam. Tapi Uni terkadang tidak totalitas menjadi seorang muslimah. Nah, yang lebih sedih itu ini. Arom yang lebih sedih sebenarnya. Sudah tahu mana yang benar, tapi belum mau mengambil mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Faktor duniawi. Itu sedih sekali memang. Faktor uang sebenarnya. Masya Allah. Ya, saya akuin ada dana udah saya terima soalnya. Jadi ya nggak mungkin. Tapi ya saya tahu itu pembelajaran yang bagus lah buat saya juga. Mungkin next saya juga udah ngomong sama Kian Santang. Ada alasan saya kenapa belum bisa menerima sepenuhnya. Kalau kebenarannya udah saya terima, udah masuk di otak saya, itu benar semuanya benar, real. Saya udah baca kok, dan nggak ada yang tertolak juga di otak saya. Ini tahu nggak, fitrahnya manusia itu cari kebenaran, Bang. Itu fitrah. Jadi nanti ada tingkatannya. Uang, kebenaran. Itu udah nggak bisa kita tawar lagi kebenaran itu, Bang. Karena kebenaran inilah yang akhirnya akan menyelamatkan kita. Saya pun seorang muslim berpikir ke situ loh. Saya takut ya. Saya bukan bicara surga saya sebagai seorang muslim. Saya takut nerakanya Allah. Supaya apa? Supaya saya menjaga sikap saya di dunia ini. Sih, Bang. Bang. Kan memang saya belum ketemu Uni ya. Tapi saya pelajari sendiri tentang Bible dan belum ada saran juga dari Uni untuk membaca lebih lanjut tentang Islam kan kemarin. Dan itu udah masuk ke rekening saya, Bang. Nggak mungkin saya transfer lagi karena udah habis. Ya saya harus bekerja dulu. Insya Allah. Insya Allah ada masanya, Arom. Saya selesaikan Natal ini baru kita diskusikan tentang lebih lanjut gitu. Hak prerogatif, hak tubuh, hak jiwa, hak ruh ada pada diri Arom. Arom yang memilih. Kami hanya menjadi teman untuk belajar, ya. Saya sudah mengatakan, saya ini mengklasifikasi teman-teman Kristen. Ada yang memang musuh dalam dialektika, ada yang namanya teman dalam dialektika, ada yang namanya teman untuk belajar. Jadi bukan berarti saya memposisikan Arom sebagai teman diskusi, tapi tidak menemani proses belajar Arom. Kenapa seperti itu? Karena saya juga masih belajar. Saya tidak merasa menjadi guru untuk Arom, tapi jujur, saya kalau di depan pendeta-pendeta Arom, saya bisa katakan, saya guru besar mereka. Kenapa? Ya silakan aja diuji. Silakan aja diuji. Tapi it's okay lah, kita nggak bahas tentang bagaimana Uni, siapa Uni, nggak penting. Tapi bagaimana kemudian kebenaran itu tidak akan pernah bisa dipadamkan cahayanya. Wallah, kenapa? Ribuan tahun telah kita buktikan. Bagaimana kemudian kebenaran itu dulu tentang WTC. Bagaimana propaganda tentang Islamfobia. Wallah, cepat lambat Allah pertontonkan. Bagaimana kemudian terjadi fitnahan terhadap agama Islam. Wallahi, diperlihatkan oleh Allah pelan tapi pasti. Bagaimana kemudian tidak mampu Arom. Bagaimana mungkin orang menentang pencipta alam semesta ini. Dan bahkan ketika Nabi Isa atau Yesus, baik dalam perspektif Islam ataupun Kristen yang sama di antara kita, ketika dia hendak dilakukan tipu daya terhadapnya, bahwa dia akan dipersekusi dan dia akan dihabisi nyawanya, Allah menunjukkan kuasanya dengan beliau diselamatkan.
Nah, inilah kenapa kalau kita merujuk kepada bagaimana beragama, kemudian agama ini membangun psikologi yang sehat, bukan menjadikan kita psikopat, ya Islamlah agamanya. Kenapa? Ya kalau Arum menjadi Kristen, ya Arum percaya Tuhan Bapa membiarkan ketika anak sudah berteriak di tiang salib, Eli Eli lama sabaktani. Tapi tetap, kemudian mungkin ada alasan, ya kan pada akhirnya dia dibangkitkan hari yang ketiga. Apapun alasannya kalian, pernah 3 hari Bapa membiarkan anaknya mati. Itu konsekuensi logik. Tapi ya sudahlah. Mudah-mudahan saya sudah yakin Arum sudah menemukan kebenaran, cuman memilih yang belum. Wallahu a'lam bishawab. Apa alasan hanya Allah dan Arum yang tahu. Tapi kembali lagi, ada kami di sini Arum, insyaallah tempat teman belajar bagi Arum. Ada yang Arum ingin tanyakan, silakan. Insyaallah Uni bersedia untuk menjawab. Saya nggak bisa menunjukkan face ya, tapi saya coba on cam aja karena Uni open cam. Tapi saya nggak bisa nunjukin face saya karena takutnya ada yang menonton juga, ada beberapa jamaat saya di sini juga. Paham. Saya akan selesaikan tugas saya. Kemungkinan nanti akan kita diskusikan lagi. Insyaallah. Doa kami hanya mendoakan ya Jun dan Inspirasi dan Papi Gembala dan juga Pak Susweding. Semoga Allah mempermudah proses kembali ke fitrahnya, dan semoga pencipta alam semesta. Uni dulu pernah melakukan ini ya, kepada Jericho dulu juga Uni bilang, Dek coba berdoa kepada Tuhan pencipta alam semesta. Terus saya panggil apa Uni? Tidak usah panggil namanya dulu kalau kau masih ragu dengan nama itu. Sebutkan saja kalimat, wahai Tuhan pencipta alam semesta, karena itu esensinya. Tunjukkan aku jalan yang benar, jalan yang lurus. Seperti itu saja. Kenapa? Karena itu esensial. Itu bukan perkataan yang salah. Mungkin Arum belum yakin nama Tuhan itu adalah Allah. Dan kalau menyebut nama Tuhan itu Yesus, ya kami bisa buktikan kalau itu salah. Maka sebutkan, wahai Tuhan pencipta alam semesta. Bagaimana mungkin Arum? Dia pencipta alam semesta, menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk dan mengatakan bahwa dia tidak pernah zalim, dan kita adalah yang dikasihinya ini. Ketika sudah meminta kepada dia, dia tidak mengabulkan. Makanya Allah katakan, mintalah padaku, aku kabulkan. Insya Allah ya. Arum sudah mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Silahkan memilih. Kembali lagi kami hanya bisa mendoakan. Semoga Allah Azza wa Jalla mempermudah proses kembalinya ke fitrah sebelum Allah mencabut kembali, mengembalikan kita kepada alam yang semestinya kita berada di situ. Begitu doanya Uni. Doa Uni, Allah mudahkan Arum kembali ke fitrahnya sebelum Allah panggil itu. Oke. Sehingga berhak atas jannahnya Allah. Amin. Thank you Uni. Siap adikku. Oke. Thank you yang lain lah, silahkan. Ya boleh. Ya Papi Gembala silakan Pak Susweding. Tema apa? Silakan Ya. Bang Jun kalau mau syahadat ulang. Ya. Saya pakai sepeda tapi disalip saya motornya orang. Kayaknya mau sadar pulang gara-gara salip. Ini menarik ya. Ini menarik Papi Gembala ya. Ini menarik ya Papi Gembala. 3 hari ini Rudi Yohanes berada di tengah-tengah kita. Ya. Dan saya itu tidak mau memuji Rudi Yohanes karena bagi saya dia penghujat. Saya tetap konsisten dengan diri saya. Saya katakan dia penghujat. Kenapa? Saya sudah menonton dia bertahun-tahun. Saya berdebat dengan dia bertahun-tahun. Tapi ingat, Allah perintahkan saya untuk adil. Maksudnya apa? Ya, kalau perangnya argumen, ya baik argumen. Nggak mungkin saya tampar dia ketika ketemu nanti. Karena ada perintah kepada saya untuk menampar dia kalau dia tidak percaya kepada Rasul dan agama kita. Cuman ya baik argumen. Nah, setajam-tajamnya saya berbantah-bantahnya baik argumen, dan itu pun dilakukan dengan cara baik. Nah, jadi Wak Labu ini itu sekarang menuai apa yang pernah dia lakukan, dan dia merasakan sendiri. Apa yang dia rasakan? Ketakutan karena diserang oleh ribuan herder suku Destipi. Dan bahkan dia sampaikan tadi malam di terakhir kami mau tutup itu ya, saya juga berinding juga bulu kuduk saya ya. Ya untungnya saya bukan Tuhan ya. Nih. Ini dia yang bilang tadi. Nah, aku memang jujur berkata sama kalian, banyak juga oten-oten yang ganas. Makanya aku bilang, sekalipun mereka itu kan selalu mengatakan, oh mayoritas lebih berbahaya oten ini kalau mayoritas di Indonesia. Saya teken itu. Kenapa saya berani mengatakan lebih berbahaya? Karena belum kita lihat saja. Karena masih minoritas, dia takut-takut. Begitu dia mayoritas, saya jamin berbahaya. Apa buktinya? Ya inilah. Saya seorang diri, ribuan mereka nyerang saya. Dan itu berbahaya itu. Lebih mengerikan.
Jadi di Indonesia ini lebih baik OT tidak mayoritas, tetapi tetap ada. Dalam artian ya biar semuanya bisa lebih lebih terpositionnya lebih ada. Ya. Masya Allah, jujur sekali nilai. Ya. Ini orang yang membela agamanya loh. Coba, ada nggak kalau kita lihat nih ya, orang Islam yang betul-betul Islam memperjuangkan kebenaran Islam, lalu kemudian mengatakan, oh ya ini orang Islam. Yang ada itu orang yang mengaku Islam menyerang Islam baru dia takut. Kenapa? Karena dia memperolok agama Islam. Banyak itu. Bahkan mereka contoh si Abu Janda misalnya. Yang dia bahas tentu yang tidak sesuai dengan dia dalam tanda kutip dia tidak diapa-apakan gitu ya. Nah, contoh kayak Ade Armando, mak-mak yang pernah nelanjangin dia kan. Kenapa? Ya karena lisatnya, kesombongannya gitu loh. Tapi gimana ya saya bilangnya ya? Ya inilah Allah memperlihatkan kepada kita kebenaran itu tidak akan pernah padam pesonanya. Kebubrokan itu atau kejahatan itu cepat atau lambat ketahuan. Ya contohnya saja beberapa kasus ya kita baca. Dulu ada seorang laki-laki berkulit hitam ya, dia dituduh dihukum di kursi listrik karena dituduh memperkodok perempuan yang berkulit putih. Puluhan tahun kemudian dibatalkan hukumannya. Inilah kebenaran itu. Walaupun pada akhirnya dia tidak mendapatkan keadilan di dunia. Inilah Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa nanti kau akan mendapatkan keadilan itu di yaumil hisab, di mana Allah berfirman sendiri mengatakan, memastikan tidak ada satupun yang terzalimi pada waktu itu. Nah itu kenapa kami umat Islam ini santai. Dizalimi di dunia ya aman aja, ketemu aja nanti di yaumil hisab, bos. Begitu. Jadi kami disiksa, dianiaya juga tenang dalam ranah teologis dan psikologis karena kami percaya ada yaumil hisab. Dapat kebahagiaan di dunia juga kami tidak terlalu jumawa karena kebahagiaan itu juga bisa jadi ujian. Nah jadi ketenangan secara spiritual itu bisa kami dapatkan kalau kami betul-betul Islam. Begitu. Jadi it's okay ya Rom ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pastilah tentunya doa terbaik buat Arom. Mungkin lanjut yang lain. Ini posisinya Bang Arum ini gak enak banget loh ini. Di saat dia tahu yang benar itu dan dia harus pada posisi memilih, di sisi lain juga dia ada sesampingnya kan yang membuat dia harus tertahan di itu. Jadi ini memang berat sih Bang. Kalau saya ngelihatnya ya cukup prihatin. Semoga betul kata Uni tadi, kita doain aja mudah-mudahan urusannya cepat selesai karena memang nggak mudah sih karena ada nilai di situ kan. Di sisi lain ini masalah kebenaran. Masalah masa depan pula lagi, tapi ya percayalah kebenaran itu akan menunjukkan kebenarannya karena apa yang memberikan rezeki itu kan Allah. Saya juga di posisinya gak enak ini konsumen saya banyak oten Bang Arum. Saya dilihat orang di sini ya kan, mungkin saya niat saya baik tapi kan orang yang beragama di sebelah tersebut ngelihatnya nggak baik. Beberapa dagangan saya nggak dibeli orang, tapi saya cuma percaya satu, rezeki saya itu Allah yang ngatur, bukan mereka. Tapi memang selama ini yang saya hadapi ini macam kayak Arum ini tadi, ini Arum itu sudah beberapa kali yang saya hadapi. Biarkan. Kita tidak boleh memaksa sesuai dengan keinginan kita kan gitu, karena selera masing-masing kan beda-beda. Itu mungkin Arum suka makan tempe, saya suka makan tahu, kan gitu. Tidak bisa saya memaksakan Arum harus suka makan tahu, kan gitu. Saya juga jatuh kan tadi Bang Arum. Jadi gini, saya itu Bang, jangankan, makanya saya bilang jangankan mikirkan surga. Saya kalau ada terasnya surga nggak apa-apa lah di sini, karena saya betapa. Bahkan lebih dalam lagi. Ya sinyalnya masalah. Bahkan lebih dalam lagi Jun, sinyalnya jangan jatuh. Kan surga ya Jun ya. Yang penting jangan masuk neraka aja. Ya betul. Ya kan? Yang penting jangan masuk neraka. Nggak sanggup Bre. Karena sadar diri aja sih dengan kondisi. Kita cuma bisa berusaha semuanya. Ya berharap surga malu ya kan. Kan kayak dajjal di dunia kan. Masuk neraka takut ya kan. Udahlah di pinggir-pinggirnya. Iya. Kemudian yang kedua, syukur-syukur saudara kita itu nggak di neraka, nggak enak di neraka itu. Signalnya lagi. Makin longor, kalau kibet hilang sinyal Bang Pulpo. Itu fasilitas dari persembahan sama perpuluhan.
Iya. Tapi begini Bang Arom, jangankan Bang Arom yang logowo yang seperti ini ya, yang bisa dikatakan ya gimana ya, ya diskusi yang adem nyaman seperti ini gitu kan. Bahkan ada beberapa yang saya hadapi yang betul-betul Roh Kudusnya memberontak dan segala macam. Sebenarnya nggak nyaman juga. Betul. Iya. Sebenarnya nggak nyaman juga Bang Inspirasi, nggak nyaman sebenarnya. Cuman gimana ya, Bang ya? Abang mungkin tahulah kayak Ya, Pendeta Marcel tuh. paham. Dia kan karismatik ya. Saya juga ngobrol sama dia, Pendeta Marcel, pada saat dia datang ke Mall Central Park tuh. Di lantai 40 ya dia. Saya ngobrol juga sama dia bahwa saya sebenarnya udah dapat kebenaran itu gitu. Insyaallah Arum. Udah tahan aja nggak apa-apa. Habisin dulu. Sebenarnya saya udah dapat kebenaran itu. Habisin dulu Saya uangnya bilang. traktir Uni nanti kalau ketemu. Saya bilang kan. Iya. Cuman Sabar bang, saya sisain 100 bang, gampang lah itu. Itu sama kasusnya macam kayak Major nih. Itu semua ya masalah harta warisan aja. Kalau harta warisan sudah dibagi ya baru kelar itu. Itu aja sih. Major. Sama. Ya kurang lebih begitulah. Terus si Maya sebenarnya gitu. gini sih. Misalkan tetap kan ini sebenarnya gini Uni ya. Kan sistemnya mereka itu kan dana masuk baru pelantikan. Sebenarnya jadi salah nggak Uni? Maksudnya ya pasti dosa lah ya. Karena itu pasti haram yang saya terima karena saya akan memberikan khotbah yang tidak sesuai dengan Alkitab pada saat Natalan. Tapi gini Uni, sistemnya ya gini Uni, gini sistem mereka kan uang dulu baru pelantikan untuk acara besok Natalan. Kalau misalkan setelah Natalan tapi saya khotbahkan yang nggak sesuai Alkitab sebelumnya gimana ya Uni ya? Bingung juga. Tunggu sebentar. Ini menarik ini. Enggak apa-apa nanti gini Uni. Nanti kita kasih titip materi dalil lah. aja. Nanti kita Dalil kasih sama nanti kita Bang kasih Arom. dalil. Menarik ini, menarik. Lanjut. Tunggu dulu. Kok gitu? Justru apa yang akan dikhotbahkan Arum yang kami sampaikan di sini sesuai dengan Bible. Mungkin maksudnya tidak sesuai dengan keinginan pendeta, mungkin iya. Benar, kalau- tapi kan pakai tema Uni. Temanya kan udah ada ditentukan. Apa temanya? Temanya Memang apa? apa temanya Yesus juru sih? selamat. Ya tetap Islam percaya Yesus juru selamat. Bukan. Apa? Yesus adalah Tuhan. Iya, dia adalah Tuhan yang maknanya Hidup adalah kurier. Kasih karunia paling itu. Kristus. Hidup dalam Kristus. Temanya hidup dalam Sesuai Bible banget Hidup itu. dalam Kristus temanya. Sesuai Bible banget itu Iya. itu Islami banget tema itu. Kita memang harus hidup sesuai dengan ajaran Kristus, Dekku. Itu Islami sekali tema itu. Insya Allah deh, nggak ada yang bertentangan. Cuman saya harus bawakan sesuai dengan data di Filipi dan Korintus. Itu ya itu Itu yang jadi masalah. lain itu. Enggak apa-apa. Bagi dua saja Bang. Bawakan Nanti aja saya itu isi, 1 Bang. Korintus 4 nomor Kalau di 10. Korintus itu kasih aja itu. 1 Korintus 10. Sampai nomor 12. Nah, cucu itu. Sama ini bang, surat Matius bang, nyahlah kau dari hadapanku kata Yesus. Waduh mampus lah kalau itu. Kau pembuat pembuat. Nggak apa-apa lah. Ya kita gini ya. Itu Kita ada punya- artinya sendiri sih. ya mengerti. Gini aja Arum, jalan ya. Natal kapan sih? Desember ya? Nggak lama dong. Ya Kita mulainya tanggal 7 nih. Kita mulainya tanggal ketemu 7. nanti Januari Tanggal nanti. 7 itu Arom, udah izin saya Tiga hari cerita sih, sedikit ya. pengalaman. 3 hari. Izin saya cerita sedikit pengalaman Arom ya. Saya kan dulu itu suka masuk ke room-room kesaksian bang. Pakai yang ada nama saya. Pernah itu saya naik Ya, saya ya, naik. ya, ya. Jadi saya dikira pendeta bang. Asli. Saya dikira pendeta. Banyak ini. Ayo selamat datang Pak Pendeta. Ayo oke silakan salam semua kan. Nah bayangin bang, saya disuruh bawa apa doa
syafaat atau apa gitu kan. Tapi saya nggak ke situ larinya, saya malah mau apa? Matius 7 lebih palsu. Jadi lucunya ini di atas amin apa yang saya bawa Matius 7, terus kemudian kesaksian Yesus ya yang di Yohanes 5:30 itu yang saya hantam Bunda. Terakhirnya di Yohanes 17:3 agak sepi ini, kumal yang di bawah ini amin. Pernah saya Pak. Gitu. Mudah-mudahan. Lanjut. Jadi ini Arom ini baru dilantik, sudah dilantik atau gimana? Nanti dong, Ya. nanti pelantikannya itu di tanggal 20 sampai tanggal 25, 5 hari Bunda. Ini ada ini nih, ada saudari kita kerja di Taiwan. Ntar ya kita dengerin dulu ya, sama-sama ya. Uniripa, salam kenal, saya Prilly, TikToknya nama TikTokku Prilly. Saya adalah seorang TKW di Taiwan. Uniripa, ada kawan aku yang bilang sama aku ya, sama-sama di kota sini Taiwan gitu, ingin masuk di roomnya Uniripa. Kapan ya live Uniripa? Kalau live aku mau naik, dan aku mau naikin dia karena dia mau beri kesaksian. Dia itu pernah murtad gitu, kawan aku tuh pernah murtad gitu loh Uni. Dia menanyakan sama aku apakah dia kan udah kembali lagi ke Muslim, apakah sah, apa gimana bersyahadat kembali tanpa disaksikan siapa-siapa, dia syahadat sendiri kayak gitu loh Uniripa. Jadi aku juga nggak seberapa paham ya kan. Itu kawan aku juga udah kembali ke Muslim karena memang agama asalnya Muslim gitu. Jadi ingin tanya langsung ke Uniripa dan ingin disyahadatkan kembali. Sebenarnya dia itu kayak gitu, masih resah gitu, walaupun sekarang udah gimana ya, udah ngejalanin syariat Islamnya, karena KTP pun memang masih Islam, dan memang orang tua mereka pun tidak tahu kalau dia kawanku itu dulu murtad gitu. Nah, ini kadang-kadang yang nggak dipahami oleh orang Islam ya. Jangankan untuk kata-kata yang memisahkan kita dengan Islam, suami istri aja bisa berpisah hanya karena kupulangkan kau pada orang tuamu, walaupun itu kondisinya bercanda, bahaya. Nah, kenapa penting sekali sebuah kesaksian atau sebuah statement? Karena yang namanya pernyataan itu akan benar ketika diimplementasikan gitu loh. Jadi ketika dia murtad misalnya, lalu dia syahadat sendiri, ya sebenarnya itu urusan dia dengan Allah ya. Allah yang berhak untuk menentukan itu diterima atau tidak. Tapi masalahnya adalah dia akan tidak mendapatkan hak dari saudara-saudara muslimnya yang lain. Karena kita tidak tahu bahwa dia sudah, nanti misal dia meninggal, kita tahunya dia udah murtad. Nanti bagaimana fardu kifayahnya? Ini kenapa penting sekali bersyahadat itu teman-teman ya. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Untuk mendapatkan hak sebagai seorang muslim dan muslimah. Karena ada kewajiban kami ketika kalian bersyahadat, ada kewajiban kami yang harus kami tunaikan kepada kalian gitu. Itu hablum minan nas ini. Nah, ini kenapa kita itu iman itu ikrar bil lisan, tasdik bil qalbu, dan amal bil arkan itu yaitu. Kalau tidak selaras keduanya, ketiga-tiganya nanti jadinya munafik. Ya. Karena kalau cuma sekedar bilang saya percaya Nabi Muhammad, kayak Arom nih, dia belum dikatakan aslam. Karena dia baru mengucapkan dengan kata-kata, tapi tidak menunjukkan dengan perbuatan, dan tidak membenarkan di hati. Tapi ketika dia sudah dua, misalnya, dia sudah benar dengan lisan, dia benarkan dengan hati, itu pun belum selesai. Dia masih munafik ketika dia tidak implementasikan. Nah, ini yang harus dipahami oleh seluruh umat Islam. Jadi, akidah itu tidak bisa dipermainkan. Kenapa? Karena terkadang mungkin kalian pikir kayak, alah gampang nanti aja tobatnya. Iya, kalau Allah kasih kesempatan bertobat. Jangan-jangan itu istidrat kalian. Kalian dibiarkan bermain-main dengan kesesatan, dicabut nyawanya, pada saat itulah penyesalan muncul. Na'udzubillah min dzalik. Ini kenapa aku bilang, orang yang paling menyedihkan itu seperti Arom ini. Aku berkali-kali bilang dari dulu. Aku tuh lebih ini ya, kalau Kristen yang menolak itu, mereka itu memang menolak, ya memang mereka nggak mau. Jadi kalau mereka masuk neraka, mereka nggak bisa berbantah-bantahan lagi karena memang mereka nggak mau. Tapi kalau ada orangnya, saya udah tahu itu benar, tapi saya nggak pilih karena A dan B dan C.
Ini yang sangat sedih dan menyedihkan dan sangat miris. Tapi it's okay, saya percaya kok. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada Arom, memberikan kesempatan kepada seluruh umat manusia ini supaya mereka selamat. Nggak ada kita umat Islam ini yang mau pengen kalian masuk neraka jahanam, walaupun kita tahu neraka itu diciptakan untuk jin dan manusia. Ya artinya tidak mungkin tidak ada manusia yang masuk ke situ. Allah sudah tetapkan. Artinya tetap kami berusaha untuk mendoakan, sama seperti Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, banyaklah kalian bersedekah wahai perempuan, karena banyak di antara kalian paling banyak masuk neraka. Bukan berarti saya takut menjadi Islam. Kenapa? Rasulullah justru memberikan solusi supaya saya tidak termasuk kepada banyak perempuan yang masuk neraka. Makanya Rasulullah ajarkan, banyaklah kalian bersedekah. Kenapa? Karena kami menebus diri kami sendiri dengan amalan soleh kami sendiri. Salah satu amalan soleh yang sangat mudah dan ringan adalah bersedekah, karena tidak ditentukan jumlahnya melainkan niatnya. Seperti itu, itulah indahnya Islam. Karena kalau orang sudah bersedekah karena Allah, dia mengorbankan harta bendanya, berarti dia memang sudah mengganti perbuatan buruknya dengan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruknya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, teman-teman yang mendengarkan ini sampai ke hati nurani kalian. Kalau memang kalian bisa membantah setiap pernyataan kami di sini, silakan. Bukankah pastor sliding saya, Papi Gembala dan Inspirasi membuka diri untuk kalian membantah kami? Tapi ketika kalian tidak bisa bantah kebenaran itu, apa alasan kalian itu menolak, yaitu tadi dunia, ya? Maka pada saat itu dijatuhkan hukum kepada kalian, kalian tidak bisa lagi menyalahkan Tuhan. Begitu. Oh ya, ini saudari kita nih, yang tadi VN ini nih, saudari Ana namanya. Kita kenalan dulu, mungkin ada yang bisa kita bantu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Ya, ini ya, monggo Sister Ana. Saya di sini mau bertanya, Umi. Saya kan Islam. Nah, dulu itu tahun 2015 kalau nggak salah, saya masuk Kristen, Umi. Nah, lalu habis itu tahun 2005 itu sampai sekarang itu saya masuk Islam lagi, Umi. Tapi saya belum syahadat, Umi. Terus saya melakukan ibadah sholat 5 waktu, puasa gitu. Itu kira-kira sholat saya sah tidak? Sebenarnya syarat-syarat supaya sholat itu diterima tuh sudah ada secara rukun ya. Ya, itu silakan di cross check, dibelajar sendiri. Cuman masalahnya adalah anti pernah keluar dari Islam. Kemudian pada waktu menjadi Kristen itu sudah banyak orang yang tahu kalau waktu itu saudari ini murtad. Iya, sudah tahu. Nah, tapi makanya orang tua saya tidak begini. Kenapa di Islam itu kita berpikir begini ya, kenapa ada malaikat pencatat amal baik, amal soleh? Itu bukan karena Allah tidak tahu, tapi kesaksian itu sangat penting dalam agama Islam karena kita hidup bukan hanya di dunia saja, yaumil hisab, dan juga nanti di akhirat. Allah tidak akan mencurangi kita kok, tetapi kita harus tahu yang kita buat itu betul-betul terjadi. Maka saran saya supaya tidak syubhat dan supaya tidak berprasangka, syahadat saja seperti semula karena sudah pernah murtad, minta saksi. Kalau tidak ada saksi, nanti khawatirnya nanti ketika maaf ya, nauzubillah min dzalik ya, ada apa-apa dengan diri kita nanti, maka nanti tidak bisa diproses sebagai muslimah nanti. Lebih baik syahadat sebagaimana orang ini aja, minta saksi, ada orang yang melihat. Karena kalau disembunyikan iman itu, khawatirnya umat Islam lain tidak bisa menunaikan kewajiban mereka sebagai seorang muslimah kepada Anda. Oh begitu, Mi. Berarti harus ada saksi buat... Harus ada. Pernikahan ada saksinya. Ya, syahadat pun harus ada saksi, Kenapa? Ya kembali lagi. Kenapa menikah itu? Di-mute dulu ya, ada musik di dekatnya ya. Kenapa menikah itu? Mari kita bahas bersama. Apa konsekuensi baik ketika kita menikah ada saksi? Supaya nanti tidak ada terjadi sengketa dan permasalahan. Coba perhatikan kemarin terakhir itu ada Kohani Kristianto itu pernah bermasalah dengan jenazah orang yang syahadat sembunyi-sembunyi, tapi dia mau dibakar, dikremasi. Kenapa? Ya karena itu tadi, orang bisa bilang nggak ada, dia nggak pernah bersyahadat jadi Islam kok, kita nggak ada saksi. Tapi ketika saksi itu ada, maka dia berhak mendapatkan haknya sebagai seorang muslim yang diperlakukan sebagai seorang muslim dan muslimah. Kenapa? Ya mohon maaf, dalam Islam percaya ketika jasad itu disakiti, itu juga nanti
kalian akan merasakan gitu. Makanya kita memperlakukan jenazah ketika dimandikan itu dengan sebaik-baik cara kan. Saya pernah cerita itu dulu. Waktu memandikan jenazah ya, nih mohon maaf sedikit ya. Saya juga berpikir, kan jenazah itu sudah mati, kenapa kita kok harus terlalu lembut kepada jenazah? Karena kan saya memandikan orangnya sigap ya, saya slot kayak memandikan anak kan. Saya kusok, saya dipukul sama nenek gitu. Hei katanya, yang bagus. Terkejut saya kan. Loh, saya kan cuma bersihin daki yang ada gitu kan. Ternyata tidak boleh. Memang kita memperlakukan jenazah itu dengan sebaik. Bahkan kita menginjak makamnya tidak boleh, begitu adab. Kenapa? Ya Allah lebih tahu, Rasulullah lebih tahu apa yang dialami oleh jenazah dan apa yang dialami oleh ruh oleh seorang itu. Jadi bersaksi bersahadat aja seperti seharusnya. Lakukan saja proses seharusnya. Jangan menyembunyikan keyakinan karena khawatirnya nanti tidak diproses sebagaimana seharusnya umat Islam nanti. Naudzubillah min dzalik ya, apalagi tinggal di lingkungan kufar ya, bahaya itu nanti. Wallahu a'lam bishawab. Begitu aja ya, Ana ya. Saran Uni bersyahadat saja sebagaimana selayaknya kita kembali ke fitrah, gitu aja. Perkara diterima nggak terima tuh kita nggak ada kapasitas, nggak ada. Kita nggak bisa ukur itu urusan Allah. Begitu. Siap ya Kak Ana ya. Karena dibuka mic-nya, karena mungkin bicara kita nggak dengar mungkin. Kak Ana. Baik Umi, terima kasih banyak Umi. Biar tidak syubhat ya, biar tenang. Keislamannya biar tenang. Sip Ya ya. kadang aku tuh kepikiran Umi. Saya pernah Kristen, lalu saya masuk Islam lagi, terus Cari saya ulama sholat terdekat. Cari ulama orang baik. Islam terdekat di sana. Kalau perlu pakai sertifikat kalau memang iya, karena kalau tidak nanti malah berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi baik. diketahui sebagai Kristen ya. Apalagi diketahui publik sebagai Kristen, nanti dikremasi lagi nanti jenazahnya. Ya betul. Ya. Baik Umi, terima kasih Umi. Didandani nanti jadi pengantin Yesus nanti ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ya. Cantik Waalaikumsalam dong. warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit Uni, Mbak Ana, boleh saya masuk sedikit Uni? Boleh lanjut. Tapi sebelumnya saya sebenarnya mau ada yang mau saya omongkan, cuman saya kan harus tahu batasan-batasan omongan saya, orang seperti ini gini ya. Saya boleh tanya, status Mbak Ana apa sekarang? Status. Status saya Islam. Oh itu keyakinan. Ya. Biasa statusnya gitu loh. Ya mungkin ada bodyguardnya mungkin atau bagaimana. Iya, Mungkin ada. Ya kayak gitulah. Ya. Ada penjaganya lah mungkin. Ada begitu. penjaganya Ya, atau apa? ya. Maksudnya Oke. singgah umum atau Itu maksud saya. Saya sudah menikah Bang, saya sudah menikah. Oh iya udah lanjut. Ambil minuman dulu ya. Iya. Oh, Iya. Oh, enggak jadi dibantu itu. Nggak jadi. Lanjut. Nah ini coba kita ke dokter yang satu dulu ya. Ini Bunda Gembala. Ini ada satu pasien. Bunda, Begini keluhannya. Assalamualaikum Bunda, salam kenal dari Jawa Barat. Salam kenal juga. Saya juga Jawa Ya. Barat. Jadi keluhannya di sini, kenapa saya harus selalu mencintai laki-laki yang berbeda keyakinan? Ini menarik ini nih. Silakan. Ini ada masalahnya di mana ini nih? Silakan. Kalau kata saya kan maksudnya penyakit saya itu apa gitu. Ya. Kalau itu mah bukan penyakit sih Iya. sebenarnya. Enak yang beda memang. Jadi gini Ya, Bunda ya. Gembala. Udah tahu Bunda Gembala? Ya, Penyakitnya? Saya lanjut. Oke, silakan. Saya Bang Harun sabar ya, Bismillahirrahmanirrahim siapa tahu cocok Bang Harun ya. Di sini aja stay Bang. Oke, lanjut. Ya, jadi pertanyaannya adalah kenapa kecenderungan saya kepada orang yang berbeda keyakinan? Allah itu tidak mungkin mengelompokkan ya sesuatu yang berbeda itu tidak akan, karena Allah sendiri mengajarkan kita melalui lisannya Nabi Muhammad untuk memperhatikan teman. Makanya ada dalil bahwa perhatikan teman anakmu karena teman bisa mempengaruhi keyakinan. Bahkan di dalam Islam sendiri kita tidak boleh menjadikan aulia. Kalau aulia ini sebenarnya apa sih maknanya? Kalau secara luasnya makna aulia ini tempat bergantung.
baik itu kita bicara suami, pemimpin tertinggi, atau orang yang mengambil keputusan atas hidup kita secara sosial. Maka Islam melarang kita untuk bersandar kepada kaum kufar. Nah, kalau bicara kecenderungan, keinginan, kita bicara selera, Kak. Kak Aura mungkin senangnya yang berkuluk, mungkin ada semi-seminya, mungkin rasa-rasanya agak beda, mungkin ya. Saya nggak tahu itu. Makanya Kakak cenderung kepada kaum kufar gitu. Karena kalau saya jujur, Kak, saya diajarkan dari kecil sama mama saya itu, orang tua saya itu, karena mereka Islam, itu saya termasuk yang jorok di keluarga. Saya termasuk yang jorok. Saya diajarkan mama saya bersih. Bahkan kalau tempat tidur itu kayak, itu kalau ditarik spraynya itu, Kak, itu semut minder jalan di situ. Itu mama saya. Makanya saya kalaupun cari suami, saya nggak mau yang berkulub. Mohon maaf kalau ada teman-teman Kristen yang tertarik sama saya, kalian nggak akan jadi pilihan ya. Walaupun kalian bersunat, tetap aja saya nggak bisa makan babi. Kenapa? Ada rasa jijik di hati saya ya. Memang saya begitu. Itu selera. Jadi kalau mbaknya senang dengan yang aroma tai, ya nggak apa-apa. Kan busuk gitu kan. Jadi kalau memang kita cenderung selera, Kak, itu nggak bisa dibantah. Itu jalani saja, nikmati aja gitu. Kan ada kan yang fetisnya itu kayak ada tai-tainya kan gitu kan, yang pecinta sesama kan, lubang dubur kan ada yang suka. Ya emang suka, mau gimana Jun, jangan ketawa-tawa Jun, ini kan selera Jun, selera itu kita nggak bisa Jun bantah Jun. Ya kalau Kak Aura seneng sama yang berkuluk, ya gimana kan, kita nggak bisa larang. Tapi kalau saya, jujur saya katakan, seganteng apapun Arom, selagi belum bersunat dan tidak bersyahadat kepada Allah, saya nggak bisa terima cintanya. Kalau Arom cinta, Saya bersunat ya. Kalau enggak, ini kan Arom, kita jangan bawa-bawa, itu urusan belakangan nanti Arom. Maksudnya seandainya gitu loh, saya masih berpikir gitu. Tapi kalau Kak Aura tidak mementingkan kebersihan itu, tidak mementingkan hal seperti itu secara rohani dan jasmani, ya tidak masalah. Kakak nikmati aja, Kak. Saya mensupport kakak kok. Perkara nanti kakak mau murtad, kamu apa itu kembali pilihan. Makanya saya bilang Arom kan, Islam itu pilihan, agama yang dipilih oleh orang yang berakal. Jadi kenapa Kak cenderung begitu? Ya itu tadi selera, Kak. Kalau saya jujur ya, Kak ya, ini saya nggak bohong, ini mungkin teman-teman bisa melihat lah. Ini inspirasi jadi saksi lah. Inspirasi itu pernah bersama saya satu forum di mana apologetnya ganteng-ganteng semua itu, termasuk inspirasi. Tapi saya ya selera saya agak tinggi, walaupun memang nggak tahu diri, memang saya memang biasa aja wajahnya, tapi selera agak tinggi saya memang, Kak. Saya kalau nggak bersih gitu ya, wangi gitu kan, terus waduh wajah-wajah Palestina gitu kan, saya nggak suka, nggak petis saya gitu. Emang gitu selera, Kak. Ya saya muka-muka kotak, hidung-hidung petak tuh nggak birahi saya, Kak. Nggak tahu, nggak ngerti, saya juga nggak tahu gitu ya. Itu mungkin petis mungkin. Gitu, mungkin gitu, Kak. Saya muka-muka, maaf, ini bukan, tapi entah kenapa kalau dia udah Islam mukanya yang petak, dia bisa jadi lonjong aja gitu, kayak kok jadi beda tampilannya gitu. Ya itu selera. Itu papi, itu saya nggak tahu, itu obatnya saya nggak ngerti itu kenapa. Ya nggak ngerti nih Pak Sliding, entah kenapa. Itu mungkin perempuan ya, mungkin kalian nggak ngerti kalau saya perempuan begitu. Fetisnya begitu saya. Ya, betul, fetis betul, ya, betul. Jadi Karena ini solusi. tipikalnya Uni itu Bang Polopo tidak suka yang berserak, itu masalahnya. Gue banget kalau gitu, gue banget. Tapi Gandala itu masuk kualifikasi. Nah, jujur nih, kita sebagai perempuan, makanya Bu Karyana dengan saya itu sempat selek kemarin itu. Bu Karyana itu sempat salah paham. Saya bilang, saya ikhlas Bu Karyana, asal Bu Karyana bisa menjaga dan merawat papi dengan baik dan benar. Ya makanya jangan dikasih sayur mulu kan gitu ya. Kasihan nanti kurang protein. Cuman karena saya tidak mau bertengkar dengan Bu Karyana, ya saya mengalah aja, nggak apa-apa gitu. Tapi gini Uni, izin sedikit Mbak Aura ya, nanti dikasih resep lah sama Bang Jul atau Pak Lodik. Bukan masalah dengan Bu Karyana ini, kenapa saya gagalkan cinta saya walaupun memang saya sudah mulai ada rasa ya. Ini karena saya baca dalil Roma 14 di situ dikatakan apa? Orang yang lemah imannya itu yang cuma suka makan sayur. Ada loh katanya. Nah ini saya pegang gini Jun. Ada loh. Kalau nggak percaya teman-teman silakan dibuka Roma 14 ya. Orang yang lemah imannya itu yang cuma makan sayur loh. Hati-hati loh. Jadi bisa dibuka, ini dalil loh. 14 gua ya. Tapi saya sebagai saudara muslimnya Papi, saya nggak setuju kalau dengan itu. Papi ini orangnya humoris, menarik loh orang Papi ini. Susah loh dapat suami yang kayak gini tuh. Iya, Mbak Aura. Gini, saya berkata itu saya apapun itu ya sebentar Pak. Jadi apa yang saya ucapkan, saya suka berbuat
bertingkah laku itu sesuai firman Tuhan, Jun. Jadi nggak boleh kita melepas dari itu. Hati-hati loh, Jun. Iya, saya kan ikuti ya sama Bang PST Loading sama ini Buka Komal. Karakternya itu kelihatan. Jadi dapat pendamping yang model papi ini, wes. Itu seru itu dalam rumah tangga. Bagaimana nih? Benar nggak nih? Ya kan? Lu jangan mani-manisin gue di sini, Jun, di belakang gue. Tapi beneran ini, Bang. Bener, ya ta'ala, ini dari hati yang paling dalam. Jadi buat perempuan-perempuan yang di sana, ya kan? Papi ini salah satu kriteria dalam menjalani hidup Suami itu. ideal. Suami ideal. Jadi orangnya, Saya suaranya. pro poligami aja, Jun. Saya ini kan pro poligami nih. Karena nggak enak sama Bu Karyana aja, makanya saya mundur gitu loh. Karena tipikal humor. Nih, Jun, rokok lu apa, Jun? Rokok. Aku yang merokok, tapi. Maksudnya saya mundur gitu. Saya mundur dalam artian itu ya mundur untuk memuji-muji Papi Gembala biar tidak banyak yang salah paham. Dan teman-teman juga harus tahu ya, Rasulullah itu orang yang humoris. Tapi kalau Yesus memang tidak humoris. Karena saya belum pernah ngelihat dalam Bible Yesus ketawa. Nggak tahu Arum ya, mungkin Arum pernah bertemu ayat Yesus pernah ketawa gitu. Nah, laki-laki humoris itu secara psikologis adalah laki-laki yang romantis. Betul, serius. Laki-laki yang humoris adalah laki-laki yang romantis. Makanya teman-teman saya itu banyak yang gemuk, punya laki yang agak suka bercanda gitu. Karena hatinya seneng, walaupun nggak ada duit dia ketawa aja terus kan. Nggak makan ketawa aja gitu. Itu insya Allah begitu. Jadi kakak Aura itu kan ada fotonya kan tersenyumnya dia. Senyum ya, senyum kan ibadah, Dek. Maksudnya tertawa, membuat orang tertawa itu ibadah juga, Dek. Membuat orang senyum juga tertawa. Ya. Jadi gitu Kak Aura ya. Kak Aura gaskan kalau memang rasa-rasa kulup itu memang lebih nikmat daripada yang tidak berkulup, nggak apa-apa. Aku support aja kakak. Kak, kita kan bisa lawan orang yang selera loh. Selera itu kan beda ya. Gitu Kak Aura. Silakan Kak Aura, mungkin ada tanggapan Kak. Iya, bukan masalah selera apa enggak seleranya juga sih, Bun. Masalahnya aku juga kan gagal suami pertama itu Islam ya. Tapi perbuatannya tuh kayak apa gitu kan. Sampai yang nggak diinginkan gitu kan. Surat An-Nur ayat 25 Kak. Ya silakan Papi Gembala, Pastor Loading, surat An-Nur ayat 25. Oh, oke. Jadi saya tulis resepnya ya. Terus dapat suami kedua juga kayak gitu. Sama. Kok nangis ini? Maju Bang Arom. Jadi kira-kira Mbak Aura kriteria imam seperti apa sih gitu loh. Itu dulu poinnya gitu loh. Jadi biar nanti Bang Jun sebagai fisiolog bisa menjelaskan itu dan Bang Arom juga sebagai calon. Silakan Mbak Aura. Tapi begini loh, ini sebenarnya ini terjadinya perselisihan ini sebenarnya lebih cenderung pada masalah rasa, betul nggak Odi? Masalah rasa sih sebenarnya gitu loh. Selera dan rasa. Selera dan rasa gitu loh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.